Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini kita akan membahas tentang rumput Fatimah. Boleh tidak dipergunakan untuk ibu hamil? Manfaatnya apa? Resikonya apa? Sebelum kita mulai videonya, bagi yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di sampingnya, sehingga jika ada informasi-informasi terbaru dari kita, Anda akan segera mendapatkan notifikasi. Menekan tombol subscribe ini gratis, dan dengan Anda menekan tombol subscribe, maka akan mendukung channel ini untuk tetap berkembang, sehingga kita bisa menyebarkan informasi yang lebih banyak. Oke, jangan lupa subscribe. Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini di video ini kita akan bahas tentang rumput Fatimah. Jadi kebetulan tadi pagi kita mendapatkan satu kasus emergensi seorang ibu hamil dengan bekas sesar, kemudian mengkonsumsi rumput Fatimah, dan karena rumput Fatimah ini sifatnya adalah merangsang kontraksi dan kontraksinya berlebihan, sedangkan pembukaan belum ada, sehingga menyebabkan suatu robekan di bekas operasinya, sehingga kita harus melakukan operasi segera, dan alhamdulillah ibu dan bayinya masih tertolong. Kemudian kita posting di Instagram kita, dan ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan di Instagram itu yang sebenarnya kalau kita jawab satu persatu agak butuh waktu, jadi kita buatkan video seperti ini. Jadi perlu saya jelaskan sedikit bahwa rumput Fatimah ini sebenarnya kalau dari asalnya sebenarnya ini kalau nggak salah dari Malaysia, tapi juga banyak dijumpai di negara Arab. Makanya banyak jamaah haji umroh itu ketika pulang sering membawa oleh-oleh rumput Fatimah. Sebenarnya apa sih fungsi dari rumput Fatimah ini? Rumput Fatimah ini sebenarnya kandungannya itu menyerupai kandungan oksitosin. Jadi dia bersifat uterotonik, jadi membangkitkan kontraksi, merangsang kontraksi. Jadi rumput Fatimah ini akan meningkatkan reseptor oksitosin, sehingga kontraksi ibu bisa terjadi lebih baik atau lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Sebenarnya tidak ada masalah, yang memang kita sehari-hari juga kadang-kadang memakai oksitosin ini untuk melahirkan, menterminasi kehamilan. Jadi misalnya pada kehamilan yang lewat waktu, kemudian yang pasien yang sudah ketuban pecah yang kita coba untuk lahirkan normal, biasanya kita rangsang dulu atau kita induksi dulu dengan memakai oksitosin. Jadi fungsi rumput Fatimah ini sama dengan oksitosin, jadi meningkatkan kontraksi rahim. Nah, yang jadi problemnya apa? Oksitosin itu kita biasanya memakai dosis, jadi kita mulai dengan tetesan paling kecil, kemudian kita lihat perkembangan dari kontraksinya. Jika kontraksinya masih belum meningkat, kita naikkan tetesan sampai dia mencapai dosis maksimal. Ketika mencapai dosis maksimal, kita evaluasi pembukaannya, kemudian penurunan dari janin. Nah, pada rumput Fatimah juga kerjanya sama, jadi dia merangsang kontraksi. Yang jadi problem, rumput Fatimah ini kita tidak bisa menakar dosisnya, berapa banyak yang kita berikan, berapa dosisnya. Jadi sulit untuk menakar. Jika diberikan terlalu sedikit, biasanya nggak ada respon apa-apa. Tapi jika diberikan terlalu banyak, dia akan menyebabkan suatu partus precipitatus, yaitu suatu persalinan yang berlangsung sangat cepat, sehingga kadang-kadang si janin atau jalan lahirnya belum siap. Jadi komplikasinya banyak kita dapatkan. Nah, sebagai ilustrasinya gini, rumput Fatimah ini fungsinya adalah merangsang kontraksi. Jadi kontraksi rahim itu ditingkatkan dengan frekuensi dan kualitas yang cukup besar, sedangkan jalan lahirnya belum kebuka, sehingga akibatnya apa? Kepala bayinya tidak bisa turun, sedangkan rahim terus memeras. Akibatnya apa? Ada dua kemungkinan: bayinya yang cedera, biasanya trauma, keracunan, ketuban, macam-macam, atau rahimnya yang nggak kuat sehingga terjadi robekan. Jadi hati-hati pemakaian rumput Fatimah ini pada ibu hamil, karena tadi resikonya sangat besar, kita tidak bisa menghitung dosisnya, jadi komplikasinya sangat besar terjadi. Kemudian ada juga komen, rumput Fatimah itu diciptakan Tuhan, pasti ada manfaatnya.
Kenapa kok nggak boleh dipergunakan? Ya seperti saya katakan tadi, sebenarnya efeknya sama dengan oksitosin. Dia untuk menginduksi persalinan. Masalahnya kita nggak bisa ngitung dosisnya, sehingga kita nggak tahu mau kasih berapa, nggak tahu. Ada yang dikasih cuma seteguk, ada dikasih 1 botol minuman mineral yang gede, sehingga nggak ada ukuran yang pas untuk menginduksi persalinan tadi. Kapan rumput Fatimah ini boleh dikonsumsi? Misalnya pada pasien-pasien yang sudah melahirkan, itu tidak ada masalah. Jadi kalau pasien setelah melahirkan minum rumput Fatimah boleh. Itu bagus untuk merangsang kontraksi, jadi mengurangi resiko perdarahan. Tapi sebenarnya sekarang kita juga nggak pakai itu juga nggak masalah. Banyak obat-obat yang kita sudah bisa menggantikan rumput Fatimah tadi. Jadi Ibu, yang perlu saya tekankan di sini sebenarnya rumput Fatimah itu manfaatnya juga ada, tapi karena kita nggak tahu dosisnya yang tepat berapa, sehingga sulit untuk menentukan pemberiannya seperti apa. Kemudian saya kira itu sih yang penting, hati-hati penggunaan. Biasanya kita karena budaya ya, jadi kalau udah mau 37 minggu 38 minggu takut lewat waktu. Orang tua banyak tuh yang ngasih minum ini biar cepat lahir, minum ini, padahal efeknya berbahaya bagi janin. Jadi selama di sini ada beberapa kali kita nangani kasus-kasus dengan korban rumput Fatimah. Saya katakan korban karena setelah minum rumput Fatimah ini terjadi komplikasi yang tidak kita inginkan. Ada yang bayinya meninggal, ada yang robek rahimnya, ada yang sampai harus kita angkat kandungannya. Jadi banyak sekali resiko-resiko yang harus ibu hadapi jika mengkonsumsi rumput Fatimah. Oksitosin sendiri yang memang sudah ada dosisnya itu kadang-kadang masih bisa terjadi komplikasi. Yang kita pakai tetesan tadi sudah kita atur juga kadang-kadang masih bisa komplikasi. Jadi makanya pemberian obat-obat seperti itu butuh pengawasan yang ketat. Jadi komplikasi-komplikasi yang tidak kita inginkan bisa kita pantau. Jadi Ibu, semoga ada manfaat dari video ini. Jangan lupa di-share, hindari sebisa mungkin pemakaian obat-obat yang nggak perlu. Konsultasikan dengan dokter. Jadi kalau lewat waktu nggak usah panik dulu. Selama ketubannya bagus, posisi bagus, kita masih bisa menunggu sampai 41 minggu. Kalaupun harus dirangsang, biarkan dokter yang ngerjakan. Jadi lebih safe gitu. Oke, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa di-share video ini, tekan tombol subscribe. Jika ada video-video yang baru, nanti Ibu akan mendapatkan notifikasinya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.